Mohon izin, nanti saya akan menyampaikan materi matematika, pelajaran matematika di kelas 2 subtema 1 ini tentang ini Bu, pelajaran 3 deret angka. 3 deret angka menentukan ratusan, puluhan, dan satuan menggunakan model PJBL, media gambar benda konkret, dan metodenya ini metode ini Bu, apa sih namanya? Permainan. Menurut tanggapan Ibu bagaimana Bu? Izin menjawab. Kalau misalkan matematika kita menggunakan modelnya PJBL. PJBL itu kan model project based learning. Jadi kita di situ harus ada project yang akan kita buat gitu. Harus ada hasil karyanya yang akan kita buat. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, ketika pembelajaran itu apa yang mau Ibu buat gitu. Hasil karyanya, projectnya apa? Jadi yang benar-benar harus berbentuk sebuah project seperti itu. Rencananya proyek yang akan dihasilkan oleh siswa dalam pembelajaran bilangan 3 deret angka ini susunan Rubik Bu, Rubik kubus. Berbentuk kubus atau? Iya, bentuk susunan kubus. Nanti ratusan, yang mana ratusan gitu. Terus susunan Rubik kubus yang mana puluhan, dan susunan Rubik satuan. Tapi itu udah berbentuk hasil gitu ya? Belum, nanti kan si Rubiknya di apa namanya, dipisah-pisah gitu Bu. Belum, ini masih terurai. Nah, nanti di situ ada permasalahan tentang 3 deret angka ini, misalkan 214. Yang 200 ini bagaimana nih untuk Rubik kubusnya gitu Bu. Jadi tiap kelompok itu menyusun si Rubik kubus. Yang ini ratusan, ya kayak yang puluhan. Tadi kan 214 ya Bu ya. Nah, yang mana yang puluhan? Susun Rubiknya untuk menjadi deret angka puluhan, yang nilai angkanya puluhan. Yang satuan, berarti Rubik kubusnya ada 4 gitu Bu. Nah, kalau misalkan untuk permainannya itu permainan yang seperti apa? Permainan itu jadi menyusun seperti itu yang tadi. Nah, hasilnya susunan Rubik itu. Terus nanti Ibu mau memasukkan model itu langkah-langkahnya di RPP seperti apa kalau misalkan menurut saya? Karena kan kita pembelajaran matematika itu kan yang real ya. Jadi lebih baik kita menggunakan media saja yang real, terus nanti paling ditambahkan dengan pendekatan RMA gitu. MRA. Kalau misalkan itu menurut saran saya ya. Dan sebenarnya kalau misalkan menurut saya gitu ya, pendapat saya, kalau misalkan model PJBL ini saya rasa kurang tepat digunakan untuk pembelajaran matematika. Karena kan pembelajaran matematika itu bersifatnya masalah kan ya. Nah, karena bersifatnya dia masalah, jadi mungkin sebaiknya gunakan PBL saja gitu. Karena setahu saya gitu, kalau saya juga saya sudah pernah menggunakan model ini di pembelajaran matematika, dan itu saya rasa kurang efektif gitu, karena dari hasil yang sudah kita lakukan gitu ya, jadi hasil karyanya itu nggak ada gitu. Kalau misalkan PJBL itu cocoknya kayak misalkan digabungkan gitu ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia sama prakarya mungkin bisa, terus IPA dengan prakarya mungkin bisa, IPS dengan prakarya mungkin bisa. Karena karena memang sudah ada project yang akan kita buat seperti itu. Karena kalau misalkan dalam pembelajaran matematika itu kan kita hanya mencari masalah, dan masalah itu harus kita selesaikan seperti itu gitu.
Mungkin kalau misalkan nanti Ibu mau menggunakan medianya Rubik seperti itu bisa digunakan karena memang real juga kan, karena nanti ada apa itu nanti menggunakannya pakai karton ya. Enggak, Rubik asli. Oh, pakai Rubik Konkret, iya. aslinya, konkretnya. Nah, itu Iya. juga bisa sebenarnya. Terus kalau misalkan dari modelnya saya rasa kurang cocok gitu. Karena di sini di PJBL ini si peserta didik harus membuat proyek gitu dan harus ada hasil nyatanya gitu. Dan nanti itu kan di dalam sintak-sintaknya juga mereka ada kegiatan diskusi, terus nanti ada kegiatan presentasinya tentang karyanya, tentang proyek yang sudah dia buat, dipresentasikan di depan kelas. Nanti teman-temannya itu berpendapat tentang hasil dari proyek yang sudah mereka buat, seperti itu. Mungkin nanti saran saya modelnya bisa diganti menggunakan PBL, terus nanti ditambahkan dengan menggunakan RME, karena memang pendekatan ini kan pendekatannya kontekstual ya, tapi menggunakan benda konkret dan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu emang cocok digunakan untuk pembelajaran matematika, apalagi khususnya di kelas rendah. Iya, baik Bu. Kalau misalkan saya menggunakan model PJBL, karena kan yang tadi Ibu sampaikan harus ada proyek, dikolaborasikan dengan mata pelajaran prakarya gitu ya Bu ya? Iya, tapi harus sesuai dengan tema yang itu. Jadi kalau misalkan di pembelajaran temanya itu tema berapa? Tema 1. Enggak, kalau misalkan matematika itu kan karena dia mah kalau dalam kurikulum 2013 pembelajarannya tersendiri gitu. Kalau misalkan di kelas tinggi gitu ya, nggak tahu kalau misalkan di kelas rendah apakah masih dia bisa digabungkan dengan pembelajaran yang lain gitu. Kalau di kelas rendah tematik, matematika itu apa menjadi pembelajaran tersendiri. Gabung. Digabungkan. Ada, iya, di itunya juga di apa sih namanya? Di buku temanya juga digabung. Dengan pembelajaran apa? Ada misalkan di tema 1, pertemuan 1. Nah, di pertemuan 1 ini mencakup ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran SBDP, dan ada pelajaran matematika. Di satu pertemuan. Nah, kalau itu bisa mungkin nanti Ibu mencari KD-nya yang sesuai saja, SPDP-nya yang sesuai dengan pembelajaran matematika. Kayak misalkan tadi membuat apa gitu kan, misalkan di KD-nya. Jadi nggak semua pembelajaran bisa ditematikan gitu. Iya. Jadi menurut Ibu untuk permasalahan yang kedua di pemahaman konsep matematika ini ya Bu ya, apa sih model PBL? Iya, mungkin lebih cocoknya digunakan untuk modelnya model PBL gitu ya. Tapi untuk metode dan itunya medianya sudah ini Bu, sudah tepat. Sudah tepat, cuma nanti Ibu tambahkan aja pendekatan RME. Iya, pendekatan MRA ya. Iya, baik Bu. Pertanyaan